Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Marcelia Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 24030202059 dari kelas Ekonomi Makro AK 202. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya terkait dengan kondisi ekonomi negara Tiongkok. Adapun pembahasan yang akan diambil dari topik kali ini adalah kondisi dan prospek ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar atau kurs, neraca pembayaran, neraca perdagangan, perkembangan dan tantangan, serta kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu kondisi dan prospek ekonomi dari negara Tiongkok pada kisaran tahun 2023 sampai 2024. Untuk kekuatan pada tahun 2023, negara Tiongkok mengalami pemulihan pasca COVID di banyak sektor, salah satunya adalah manufaktur, layanan, dan juga konsumsi. Untuk yang kedua adalah stimulus dari pemerintah, termasuk investasi infrastruktur dan juga dukungan teknologi untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok. Untuk kekuatan yang ketiga adalah ekspor negara Tiongkok yang tetap kuat dengan dukungan dari sektor industri yang memiliki teknologi yang tinggi. Selain dari kekuatan yang dimiliki, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah permintaan domestik yang masih lemah. Hal ini tercermin dari inflasi yang rendah bahkan menuju deflasi. Yang kedua, sektor properti menghadapi tekanan berat dan juga mengalami perlambatan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk yang ketiga, populasi mulai mengecil atau terjadi depopulasi sehingga memperlambat potensi pertumbuhan jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah prospek untuk 2024. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 5% dengan memperkuat stimulus dan kebijakan pro-investasi, namun resiko perlambatan tetap ada jika konsumsi tidak membaik dan juga kestabilan keuangan sektor properti belum juga tercapai. Untuk prospek yang kedua adalah kurs yuan diperkirakan tetap fluktuatif. Hal ini sejalan dengan ketidakpastian global dan juga dinamika suku bunga eksternal. Untuk yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, Tiongkok tumbuh sebesar 5,2%. Hal ini sedikit melampaui target pemerintah yaitu hanya sebesar 5%. PBD real tercatat mencapai 126 Chinese yuan atau setara dengan 17,5 triliun US dollar. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap relatif kuat, sekitar 5%. Hal ini didorong oleh stimulus pemerintah, ekspor yang kuat, dan juga transisi menuju investasi teknologi yang tinggi. Tiongkok juga mulai beralih dari ketergantungan sektor properti menuju ekonomi berbasis digital dan teknologi. Namun, pertumbuhan domestik didukung stimulus kebijakan, bukan dari konsumsi masyarakat yang kuat. Selanjutnya adalah inflasi. Pada tahun 2023, indeks harga konsumen atau CPI negara Tiongkok itu sangat rendah, hanya naik sekitar rata-rata 0,2% sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan tekanan deflasi, terutama akibat turunnya harga pangan dan juga lemahnya permintaan domestik. Nah, pada akhir tahun 2023, yaitu pada Desember, CPI bahkan turun lagi sekitar 0,3% pada tahun ke tahun. Di sini ada sedikit rebound atau titik balik di beberapa bulan terakhir tahun karena meningkatnya permintaan menjelang tahun baru. Nah, pada 2024, inflasi tetap moderat atau masih mencari keseimbangan dan pemerintah menjaga kebijakan itu untuk tetap fleksibel agar bisa mendorong pertumbuhan tanpa memicu inflasi yang terlalu tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai tukar atau kurs. Untuk pergerakan 2023, rata-rata kurs US dollar atau Chinese yuan
adalah sekitar 6,98 yuan per US dollar pada pertengahan tahun, diikuti depresiasi yuan menjadi sekitar 0,1414 US dollar per 1 Chinese yen atau sekitar 7,08 Chinese yen per US dollar di pasar. Penurunan kurs ini didorong oleh perbedaan suku bunga dengan Amerika Serikat, lemahnya permintaan ekspor barang dari Tiongkok, dan juga upaya pemerintah mendorong ekspor dan investasi luar negeri dengan yuan itu lebih lemah. Untuk yang selanjutnya adalah neraca pembayaran. Di neraca pembayaran ada surplus rekening lancar atau current account dan juga transaksi modal dan keuangan. Untuk surplus rekening lancar pada tahun 2023, Tiongkok membukukan surplus rekening lancar sebesar 253 miliar US dollar atau 1,4% PBD. Hal ini sedikit lebih rendah dari rata-rata 10 tahun sebelumnya. Surplus ini sebagian besar didorong oleh surplus perdagangan barang, meskipun diimbangi dengan defisit pada jasa dan pendapatan primer. Untuk yang selanjutnya yaitu transaksi modal dan keuangan. Terdapat defisit pada akun keuangan sekitar 215,1 miliar pada tahun 2003, terutama akibat dari arus keluar modal non-reserve. Sementara cadangan devisa Tiongkok sedikit meningkat dan tetap stabil di atas 3,2 triliun US dollar. Untuk tahun 2024, surplus rekening lancar meningkat signifikan menjadi 423,9 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan di sisi eksternal Tiongkok. Selanjutnya adalah neraca perdagangan, di mana akan membahas terkait dengan kinerja ekspor dan juga kinerja impor. Untuk kinerja ekspor pada tahun 2023, ekspor barang dari Tiongkok mencapai sekitar 3,38 triliun US dollar. Ini menurun 4,6% dari tahun sebelumnya akibat melemahnya permintaan global dan juga ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Lalu untuk barang utama yang diekspor adalah produk elektronik, mesin, dan kendaraan listrik yang mengalami pertumbuhan, khususnya ekspor Green Trio atau baterai surya, baterai litium, dan kendaraan listrik yang melonjak hampir 30%, melampaui 1 triliun yuan untuk pertama kalinya. Barang teknologi dan barang industri juga bernilai tambah tinggi semakin mendominasi untuk struktur ekspor. Selanjutnya pada tahun 2024, ekspor kembali tumbuh, terutama didorong oleh lonjakan ekspor produk teknologi tinggi dan juga transisi menuju model perdagangan yang lebih inovatif. Lalu untuk kondisi impor, pada tahun 2023, impor Tiongkok mencapai sekitar 2,56 triliun US dollar. Hal ini turun 5,5% dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan menyesuaikan rantai pasok global. Untuk barang impor utama adalah komponen elektronik, termasuk semikonduktor, minyak bumi, mineral, dan bahan baku industri. Pada tahun 2024, impor mulai pulih dengan pertumbuhan sekitar 2,3%, sejalan dengan perbaikan konsumsi dan juga produksi domestik. Kemudian untuk surplus perdagangan, pada tahun 2023 surplus perdagangan barang tetap tinggi, yaitu sekitar 593,9 miliar US dollar, yang menjadi penopang utama surplus rekening lancar dan juga cadangan devisa Tiongkok. Untuk tahun 2024, surplus perdagangan makin besar akibat pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi daripada kenaikan impor. Hal ini menunjukkan daya saing ekspor masih kuat meskipun tekanan ekonomi eksternal meningkat. Kemudian, perkembangan dan tantangan. Faktor pendorong dari perkembangan ekonomi Tiongkok antara lain adalah transformasi ekspor ke produk berteknologi tinggi dan juga keberhasilan Tiongkok mengembangkan sektor e-commerce lintas negara untuk memperluas pasar ekspornya.
Selanjutnya ada inisiatif Belt and Road yang memicu diversifikasi pasar tujuan dan juga memperkuat perdagangan dengan negara berkembang. Namun, tantangan yang harus dihadapi oleh negara Tiongkok adalah penurunan permintaan dari negara maju dan juga hambatan geopolitik yang akan membebani prospek ekspor tradisional, serta defisit transaksi jasa yang tetap tinggi, terutama dari perjalanan internasional dan juga pembayaran royalti teknologi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis kali ini. Untuk yang pertama, ekonomi Tiongkok pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang kuat pasca pandemi, namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan juga tekanan global. Perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 5% dengan dukungan stimulus kebijakan pemerintah, ekspansi sektor teknologi, dan daya saing ekspor yang tinggi, meski permintaan domestik masih lemah dan resiko eksternal yang meningkat. Yang kedua, Tiongkok berhasil mencatat pertumbuhan PBB sekitar 5,2% pada tahun 2023 dan menargetkan pertumbuhan serupa di tahun 2024. Peralihan strategi ekonomi dari sektor properti ke teknologi dan digitalisasi mulai terlihat, meskipun stimulan pemerintah masih banyak dibutuhkan untuk menopang permintaan di lapangan kerja. Untuk inflasi tetap sangat rendah, bahkan mendekati deflasi. Hal ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Kondisi ini membatasi ruang bagi sektor konsumsi untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk nilai tukar yuan cenderung terdepresiasi di tengah perbedaan kebijakan suku bunga global dan arus keluar modal, meskipun cadangan devisa tetap stabil dan pemerintah menjaga intervensi untuk mengurangi volatilitas berlebihan. Selanjutnya, surplus neraca perdagangan dan rekening berjalan tetap besar, didorong dengan ekspor barang berteknologi tinggi dan diversifikasi pasar melalui e-commerce dan inisiatif Belt and Road. Defisit transaksi jasa dan ketergantungan pada ekspor masih menjadi tantangan jangka menengah. Kekuatan yang dimiliki oleh negara Tiongkok adalah pemulihan sektor manufaktur dan ekspor produk inovatif yang memperkuat ketahanan ekonomi eksternal, cadangan devisa yang sangat besar, struktur ekspor yang semakin terdiversifikasi ke produk bernilai tambah tinggi. Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah lemahnya konsumsi domestik, tekanan deflasi, dan perlambatan sektor properti serta risiko geopolitik dapat membatasi laju pertumbuhan ekonomi ke depannya. Sekian paparan saya terkait dengan analisis kondisi ekonomi negara Tiongkok. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.